Halo guys, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai mengapa saya bisa sampai ke Qatar. Sebelum video dimulai, silahkan klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis ya guys, supaya saya semangat dan saya bikin lagi video untuk berbagi informasi mengenai Qatar. Oke, perkenalan diri dulu ya. Nama saya Sugeng Triyono. Saat ini saya berada di Doha. Saya saat ini bekerja di salah satu perusahaan petrokimia yang ada di Qatar. Sebelumnya, saya berasal dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Saya bekerja selama 7 tahun lebih di salah satu BUMN yang ada di kota Palembang. Mungkin beberapa teman sudah bisa menebak ya, perusahaan apa itu. Bagaimana cara bisa saya kerja di sini? Pada Juli 2019 tahun yang lalu, saya mendapatkan informasi mengenai rekrutmen atau hiring yang diadakan oleh salah satu perusahaan petrokimia yang ada di Qatar. Saya searching perusahaan ini, sepertinya semi government ya. Jadi kehidupan kita, salary kita juga termasuk yang terjamin lah. Jadi pada saat itu rekrutmennya dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2019. Saya mencoba mengajak teman-teman saya yang berada di perusahaan sebelumnya, apakah ingin mencoba peruntungan, mencari pengalaman mengenai tes dengan perusahaan luar negeri. Dapatlah 3 teman, 2 senior saya dan 1 junior. Jadi kami berempat memberanikan diri, nekat juga sih ya, karena informasi itu mendadak dan kami memutuskannya sekitar H-2 bakal pergi atau tidak. Jadi fix kami pergi berempat terbang ke Jakarta. Proses tes tertulis dan interview dilaksanakan di salah satu hotel di kawasan Grand Indonesia, di sebelah Grand Indonesia. Mungkin teman-teman udah tahu juga hotel apa tuh, hotel bintang 5. Jadi H-1 kami sampai, kami menginap di dekat-dekat situ, ada homestay atau lodgement ya. Jadi kami menginap dan mengecek kondisi untuk tes besok. Pada saat proses tes berlangsung, terdiri dari 3 tipe tes tertulis. Yang pertama itu pengetahuan umum, yang kedua bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris, grammar, yang ketiga itu psikotes, semua dalam bahasa Inggris ya. Yang pengetahuan umum petrokimia tadi mengenai pabrik, mengenai safety, mengenai produk-produk petrokimia. Yang kedua itu bahasa Inggris mengenai TOEFL, seperti TOEFL maksud saya, tapi kadar kesulitannya tidak lebih sulit dari TOEFL. Yang ketiga psikotes itu mengenai kepribadian diri kita sendiri. Jadi pada saat itu pagi-pagi tanggal 31 Juli, sebenarnya mereka mengadakan 3 hari, ada 31 Juli, tanggal 1 dan tanggal 2 Agustus. Tapi kami mencoba di hari pertama supaya mungkin lebih fresh aja ya, masih baru kan. Terus tes pada hari itu dimulai pagi sampai siang, jam 12 siang. Selesai tes langsung diumumkan itu hasilnya, apakah kita layak atau kita lulus untuk lanjut ke tes interview pada hari itu juga. Setelah itu kebetulan alhamdulillah ya, saya bisa lolos. Padahal nilai saya nggak bagus-bagus sama tuh, kurang lebih saya lihat hasil dari jawaban itu, karena dikasih hasil lembar jawaban kita tuh, nilai saya itu kurang lebih cuma 60% lah dari keseluruhan total yang benar itu, cuma 60%. Tapi ya mungkin itu standar mereka. Jadi saya bertiga bersama 2 senior saya lolos tuh. Langsung lanjut ke tahap tes interview. Pada saat tes interview memakan waktu kurang lebih, kalau saya pribadi ya, kurang lebih 10-15 menit lah, atau 20 menit, nggak terlalu lama. Pertanyaan mengenai basic petrokimia, basic pabrik, karena saya memilih posisi sebagai pekerja lapangan, jadi pertanyaan disiplin ilmunya tidak terlalu dalam, hanya sebatas lapangan dan juga safety. Semua interview menggunakan bahasa Inggris. Keuntungannya sih positifnya ya, menurut saya untuk perusahaan Middle East ini, untuk teknik bahasa Inggrisnya tidak terlalu mendalam, karena saya juga jujur saya belum terlalu lancar, belum terlalu natif ya, ibaratnya native English untuk mengobrol secara langsung menggunakan bahasa Inggris. Asal pesan yang kita sampaikan itu santai, grammar juga nggak terlalu bener-bener banget ya kalau udah ngomong. Jadi ya itu keuntungannya untuk kawasan Middle East. Asal kita mengerti dan mereka juga mengerti apa yang kita ucapkan, itu sudah oke. Pesannya sampai. Setelah itu pada hari itu interview berakhir sampai maghrib, jam 6 maghrib.
dan mereka bilang bahwa 2 bulan lagi, 2 bulan lebih lah ya, bakalan menerima email apabila kita lolos. Udah pulang ke Palembang kan, sampai tepatnya pada tanggal 8 September, saya ingat sekali itu, saya menerima email bahwa alhamdulillah saya diterima, saya lolos seleksi interview, dan mereka meminta untuk cek kesehatan saya di lab atau di rumah sakit. Mereka mengirimkan form apa saja yang harus dicek. Setelah itu saya coba tanyakan ke rumah sakit di Palembang dan beberapa laboratorium, tetapi mereka tidak bisa mengetes kesehatan saya dikarenakan tidak ada standar yang harus diberikan range-nya, skalanya gitu. Misalnya asam urat harus berapa atau gula darah harus berapa gitu. Jadi mereka tidak bisa berikan saya tes kesehatan karena biasanya mereka sudah bekerja sama dengan corporate yang sudah ada standar kesehatan masing-masing tiap perusahaan. Saya sempat bingung tuh, kemana lagi ya saya tes ya. Saya coba konsultasi dengan senior-senior yang sudah lebih dulu di Qatar, coba di Gamka, di Gulf yang ada di Jakarta, di Gulf Konkil Health kalau nggak salah. Nanti saya coba sisipkan ya linknya di bawah. Jadi di situ ada beberapa laboratorium yang bekerja sama dalam kawasan Middle East itu. Mereka sering mengetes calon-calon karyawan yang ada di perusahaan Middle East. Jadi sudah terbukti lah ya bahwa hasilnya itu valid gitu. Ternyata tidak ada laboratorium yang bekerja sama di Palembang. Jadi Gamka tadi punya beberapa laboratorium di Indonesia, tapi tidak ada di Palembang. Sekali lagi saya harus terbang ke Jakarta, namanya Asadah Medical Center. Kebetulan saya dapat di sana dan tidak jauh dari Bandara Halim, mungkin cuma 15 menitan. Setelah itu saya tes dan membayar sekitar 2,3 juta untuk tes kesehatan tersebut. Tapi jangan takut kawan, teman-teman, biaya itu bakalan dirembes setelah nanti kita sampai di Qatar. Jadi ya kita nombok dulu lah. Setelah mendapatkan hasil, alhamdulillah saya fit to work. Saya sehat, tidak ada riwayat penyakit apapun, tidak ada gejala apapun, alhamdulillah. Terus saya kirim email, prosesnya 3 hari kemudian ya kalau nggak salah, atau 4 hari, saya dikirimkan visa kerja. Patokannya sih, informasi dari yang saya baca, kalau udah dikirim visa kerja itu sudah oke. Cuman belum, jangan senang dulu karena ternyata masih ada 1 kali lagi tes kesehatan yang diadakan di Qatar. Tapi ya 1 langkah lagi lah ya, ibaratnya itu 1 langkah lagi. Setelah itu saya beberapa hari kemudian ya, beberapa minggu kalau nggak salah, saya dikirimkan tiket. Mereka menanyakan sebelumnya, bandara mana yang menjadi starting point Anda di Indonesia. Saya bilang Palembang, Sultan Muhammad Badarudin II. Mengapa? Karena bandara ini akan menjadi patokan ticketing allowance yang bakalan mereka kasih. Duit tiket, dana tiket, budget tiket yang bakalan mereka kasih per tahunnya. Oh ya, sebelumnya saya lupa tadi ya. Pada saat saya lolos, mereka mengirimkan offer letter, yaitu berapa salary, apa saja benefit, apa saja fasilitas yang mereka kasih, terus apa saja, bagaimana kita bekerja, jamnya, shift time-nya, atau misalnya non shift juga ada keterangan di sana, berapa hari kita bisa cuti dalam 1 tahun, apa saja tadi benefit. Selain benefit tadi ada benefit tadi terdiri dari uang, ada uang tunjangan shift, ada uang tunjangan transportasi, ada tunjangan anak. Nanti kita kalau misalnya kita membawa family di sini, anak kita itu bisa sekolah gratis dengan dana yang diberikan oleh perusahaan. Kesehatan, terus juga housing allowance atau tempat tinggal. Jadi kita di sini udah dapat tempat tinggal nih. Ibaratnya kita cuman mendedikasikan diri kita untuk kerja dan makan lah. Ibaratnya gaji kita tuh cuman untuk makan dan kerja. Makan dan ya cuma untuk makan sih, cuma untuk makan. Karena kita tempat tinggal udah dapat, terus
dana pendidikan juga udah dapet. Transportasi di sini kita bisa memakai bus dari perusahaan, jadi kita di drop dari rumah ke pabrik terus ke rumah lagi. Jadi dana cuma habis untuk makan dan entertainment mungkin ya. Jadi pada saat itu saya dikirimkan tiket dari Palembang ke Jakarta dulu, karena tidak ada Palembang direct to Doha. Di Palembang ke Jakarta dulu menggunakan Garuda, Jakarta direct menggunakan Qatar Airways pada saat itu. Sampailah saya pada 7 Desember. Saat ini saya sudah berada di Qatar selama kurang lebih 5 bulan, lebih 5 bulan lebih. Oh ya, setelah itu kami selama 7 hari di drop di salah satu hotel di Fraser Suite di Doha untuk proses administrasi, karena bagi saya itu belum melaksanakan tes kesehatan satu kali lagi untuk di Doha, di Qatarnya, untuk pembuatan RP juga. Terus untuk RP itu resident permit kayak KTP-nya, kayak KTP warga Qatar. Terus satu lagi gate pass. Gate pass itu kayak kartu, tapi ada chipnya untuk bisa kita masuk ke industrial area, namanya Mesaik Industrial Area. Jadi ada suatu kawasan industri yang terdiri dari beberapa company. Company saya itu berada di dalam industrial area tersebut. Gate pass itu berfungsi untuk kita attendance, kita punch in, kita masuk, dan kita pulang, kita punch out. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya alasan dan mengapa saya bisa sampai ke Qatar. Kalau misal ada beberapa pertanyaan lagi, silahkan drop di komen ya, silahkan tulis di kolom komentar. Yang saya bisa jawab akan saya jawab. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Jangan lupa subscribe lagi ya, subscribe, like. Kalau video ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman kalian. Bagi yang pengen kerja di luar negeri, khususnya di Qatar ya, karena Qatar ini ya sudah terkenal ya, negara maju, negara dengan GDP tertinggi, dengan negara terkaya di dunia salah satunya ya, keuntungannya. Dan juga bentar lagi bakalan ada World Cup. Mungkin itu salah satu tujuan teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi ya. Dah.